Alhamdulillah, nahmadullah wa nasta'inuh wa nastaghfiruh wa na'udzubillah min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Kaum muslimin rahimakumullah, kita lanjutkan bahasan ulumul hadis. Sekarang bagian ke-6 seri C. Masih bicara tentang mata rantai hadis dan mata rantainya dari sudut tobaqot. Dan sudah kita bicarakan tobaqot sahabat yang paling utama, kemudian tabi'in, termasuk tingkatan-tingkatannya, baik tingkatan sahabat atau tobaqot sahabat maupun tobaqot tabi'in. Jadi sekarang kita yang kedua, yaitu atba tabi'in. Atba tabi'in juga sama pembagiannya seperti tabi'in. Ada atba tabi'in sebagai generasi ketiga yang meriwayatkan hadis. Jadi generasi pertama kita urutkannya dari Rasul saja ya. Jadi generasi pertama yang sejaman dengan Rasul adalah sahabat, kemudian yang sejaman dengan sahabat tabi'in, dan yang sejaman dengan tabi'in adalah atba tabi'in sebagai tobaqot yang ketiga. Mereka menerima hadis dari kalangan tabi'in, baik kibar tabi'in, kemudian wusta tabi'in, maupun sigor, dan termasuk juga sugro. Jadi tentu saja atba tabi'in juga sama tobaqotnya seperti tabi'in. Karena mereka tidak sempat bertemu dengan sahabat, bertemunya dengan tabi'in. Tobaqot ini juga terdiri dari kibar min atba tabi'in, al-wusta min atba tabi'in, as-sighar min atba tabi'in, dan as-sugra min atba tabi'in. Kibar atau senior atba tabi'in, yaitu yang bertemu dengan tabi'in, yang berguru kepada tabi'in. Ya, antara lain Israil bin Yunus, wafatnya 160, kemudian Zaidah bin Qudamah yang wafat 161, Suhair bin Muawiyah, dan secara periodik ke atba tabi'in itu banyak hidupnya di abad kedua Hijriyah. Jadi kalau sahabat itu di sebelum hijrah sampai Rasulullah SAW wafat dan dilanjutkan kehidupan beliau, lalu pada abad akhir pertama sejak tahun 93 wafatnya Anas bin Malik itu dilanjutkan oleh tabi'in. Maka sampai akhir abad pertama dan pertengahan abad kedua. Dan pertengahan abad kedua berlanjut itu dilanjutkan oleh atba tabi'in. Makanya saya cantumkan di sini rata-rata atba tabi'in itu meninggalnya di abad kedua. Seperti Israil bin Yunus, kemudian Zaidah bin Qudamah, lalu Muawiyah bin Hudai, Salim, dan ini rata-rata meninggalnya di abad kedua. Ada juga Abu Awanah 175 dan Hushaim bin Basir 183. Itu kibar atau senior atba tabi'in.
Kemudian atba tabi'in pertengahan atau disebut al-wusta min atba tabi'in. Pengikut pertengahan ini karena berguru atau meriwayatkan hadis dari tabi'in pertengahan pula. Tabaqat ini bisa disebut generasi pertengahan dari pengikut atau murid tabi'in. Generasi pertengahan dari para pengikut tabi'in ini diantaranya Ibrahim bin Sa'ad. Dia meninggal 185. Ibnu Ulayah 193. Ismail bin Ja'far 180. Kemudian Jarir bin Abdul Hamid 188 dan seterusnya. Saya cantumkan semua di dalam buku ilmu hadis dan cara berteladan pada Rasul. Ya. Jadi supaya tidak menyita waktu saya sebut usia-usianya ya. Dan masih banyak al-wusta min tabi'in itu. Seperti Khalid bin Abdullah 182 dan ada juga yang 194 yaitu Abdul Wahab bin Abdul Majid. Ini dia 194 wafat. Kan Imam Bukhari baru lahir tahun 194. Makanya Imam Bukhari belajar dari muridnya ini. Ya. Tapi kalau Imam Malik itu bisa bertemu dengan beliau karena Imam Malik bin Anas termasuk generasi awal ya, generasi awal abad pertama dan hampir berakhir abad pertamanya. Kemudian as-sugra min atba tabi'in. As-sugra min atba tabi'in adalah generasi junior dari kalangan pengikut atau murid tabi'in. Nah, ini mah banyak yang hidupnya sampai abad ketiga. Jadi lahir di abad kedua, hidupnya sampai abad ketiga. Karena sugro, ini junior tabi'innya. Ya, seperti Adam bin Abi Ilyas. Nah, wafatnya kan 220 Hijriah. Jadi lahirnya di abad kedua, wafat di abad ketiga. Itu Bahz bin Asad, Hajjaj bin Muhammad, dan masih banyak lagi. Termasuk Abu Daud atau Yalisi, dia wafat 204, lahirnya di abad kedua. Abdullah bin Wahab 197. Dan di sini saya cantumkan cukup banyak tingkatan as-sughra atba tabi'in min atba tabi'in. Kemudian murid atba tabi'in disebut atau generasi keempat itu disebut tabi'ul atba atau disebut tabi atba tabi'in. Ada juga yang mengistilahkan al-akhidun min tabi'il atba. Ulama yang mengambil hadis dari murid atba tabi'in. Mereka tentu saja hanya bertemu dengan atba tabi'in. Tidak bertemu dengan tabi'in. Tidak sempat bertemu dengan tabi'in, apalagi sahabat. Mereka mengambil atau meriwayatkan hadis dari murid tabi'in, dari murid tabi'in. Generasi ini termasuk ulama yang secara resmi menulis hadis dalam bentuk buku. Itu buku sumber. Yang buku sumber hadis itu disebut al-masadir al-asliyah. Dikatakan demikian karena buku atau kitab semacam ini berisi hadis yang dikumpulkan langsung olehnya, yang bersumber dari gurunya dan mata rantainya sambung menyambung hingga Rasul. Seperti halnya generasi sebelumnya. Tobagot ini juga terdiri dari senior,
atba tabi'in. Kemudian contohnya Ahmad bin Hambal yang wafat 241. Ahmad bin Mani, Ibnu Ruhoyah Al-Marwazi, Ibnu Wes, Jubair bin Harab, kemudian Abu Bakar bin Abi Syaibah yang wafat 235. Abdullah bin Yusuf, dan masih banyak. Ini saya contoh-contoh. Ini murid atba tabi'in yang sering disebut tabi'ul atba atau taba'ul atba. Yang rata-rata di sini wafatnya di abad ke-3. Ya, wafat di abad ke-3. Ya, termasuk juga Imam Al-Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i. Dan ada generasi pertengahan dari Taba al-Atba ini. Dari Taba'ul Atba atau Tabi'ul Atba. Generasi pertengahan dari Taba'ul Atba ini disebut Al-Wusta min Taba'il Atba. Juga merupakan generasi para peneliti dan sekaligus yang mempublikasikan hadis dalam berbagai kitab. Ishaq bin Mansur, 251, Abu Dawud, Ajistani, 275, Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, yang lahir 194, wafat 256, Muhammad bin Rafi Al-Kushairi, Muhammad bin Yahya Naisaburi, Muslim bin Hajjaj An-Naisaburi, wafat 262, ada juga yang mengatakan 266. Ya. Itu yang meriwayatkan hadis secara resmi yang membuat kitab Al-Masadir Asliyah. Dan di antara mereka juga ada yang termasuk junior Tabi Atba itu. Yang disebut As-Sugro min Taba al-Atba atau min Tabi. Boleh disebut Taba'ul Atba atau Tabi'ul Atba. Nah, ini hidup di sekitar awal abad ke-4. Di antara tokohnya yaitu Tobaqot Ahmad bin Syu'aib An-Nasa'i, yang termasuk penyusun kitab Al-Kutubus Sittah. Al-Kutubus Sittah itu kan Bukhari, itu yang wafat 256, Muslim yang wafat 266, kemudian Muhammad itu apa namanya Muslim, Abu Dawud ya. Kemudian generasi berikutnya adalah Ahmad bin Syu'aib, ini wafatnya tahun atau abad ke-4 seperti An-Nasa'i, lahir di abad ke-3, wafat di abad ke-4, itu tahun 303 Hijriah. Muhammad bin Isa At-Tirmidzi. Jadi kalau kita perhatikan penyusun Kutubus Sittah yang kita kenal kan ada Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Nasa'i, Ibnu Majah. Nah, itu penyusun Kutubus Sittah. Ternyata dari penyusun Kutubus Sittah itu nama Muhammad yaitu Muhammad Ismail Al-Bukhari, kemudian Muhammad bin Isa dan juga Abu Isa At-Tirmidzi, dan Muhammad Ibnu Majah. Sedangkan An-Nasa'i namanya Ahmad, Muslim nama asli, dan Abu Dawud itu namanya Sulaiman. Itu termasuk Tabi' al-Atba atau Taba'ul Atba. Ada juga ulama yang membagi tabaqat riwayat hadis ini pada 12 macam. Karena setiap tingkatan dibagi pada 3 kelompok, yaitu kibar, wusto, sigor, dan sugro. Dengan demikian, 4 tabaqat itu dikalikan 3, maka berjumlah
12 tingkatan. Dan nanti para penyusun kitab di kalangan junior Tabi al-Atba itu banyak tersebar dengan berbagai metode. Ada metode sahih, yaitu yang dikumpulkan oleh beliau kitab-kitab yang sahihnya saja. Ada yang sunan, ada yang musnad, ada yang dengan metode lain. Nah, setelah kita pelajari ada 4 tingkatan atau 4 tobaqat di dalam mata rantai hadis, maka kita akan tahu apakah hadis yang kita terima, apakah yang kita baca itu diambil dari sumber asli ataukah bukan. Karena ternyata tingkatan rawi hadis itu yang paling pertama bertemu dengan Rasul adalah sahabat. Nah, yaitu orang yang man laqiya Rasulullah SAW wa muslim wa mata muslimah. Itu sahabat. Kemudian orang yang tidak bertemu dengan Rasul tapi bertemu dengan sahabat itu tabi'in. Makanya bisa kita tafsirkan kalau sahabat man laqiyan Nabi sallallahu alaihi wasallam wa muslim wa mata musliman, maka kalau tabi'in man laqiya sahabah bahwa muslim wa mata musliman. Dan generasi ketiganya atba tabi'in man laqiya tabi'in bahwa muslim wa mata musliman. Karena atba tabi'in dan tabaul atba atau tabiul atba man laqiya atba tabi'in wa huwa muslim wa mata musliman. Dan generasi keempat, generasi terakhir tabaul atba atau tabiul atba adalah orang yang bertemu atba. Dan setelah tabiul atba maka tidak ada lagi rawi hadis yang langsung sambung menyambung. Makanya yang terakhir itu generasi Al-Hakim dan Al-Baihaqi itu sebagai generasi atba tabi'in. Maka dari situ para ulama hanya mengutip dari kitab-kitab yang mereka terbitkan. Nah, sekarang kita mengkaji hadisnya dari mana? Ya, bisa dari kitab yang disusun oleh atba tabi'in, itu namanya Al-Masadir Asliyah. Dan bisa kita ngambil atau mengutip dari kitab berikutnya, yaitu yang mengutip dari atba tabi'in itu. Nah, itu sering disebut al-masadir ghair asli. Jadi sumber boleh dikatakan sekunder, bukan sumber primer. Ya, antara lain yang kita kenal Riyadhus Shalihin, ada An-Nawawi, ada Hadis Arba'in, ada Bulughul Maram. Kemudian itu generasi di abad sebelum abad ke-10. Ya, kalau sudah abad ke-10 ke sini seperti At-Taj, ya, Lu'lu' wal Marjan. Dan tentu berikutnya mah dijelaskan dengan berbagai penjelasan. Dan insya Allah hal itu akan kami bicarakan pada bahasan berikutnya. Kita akhiri perjumpaan kita. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.